Selamat pagi anak-anak hebat, Tuhan berkati. Hari ini sebelum anak-anak mengerjakan tugas-tugas untuk hari Jumat, Misena akan mengirim video untuk pembelajaran supaya ketika anak-anak mengerjakan tugas, anak-anak bisa mengetahui ya, memahami. Oke, jadi hari ini pembelajaran anak-anak itu sudah hampir habis ya, tema C sudah hampir habis. Jadi sekarang pembelajaran anak-anak sudah masuk di pembelajaran keempat, subtema 3, ya ada di halaman 102. Nah, di sini kaitan dengan pembelajaran bagaimana anak-anak bekerja sama untuk membersihkan kelas masing-masing ya. Jadi di sini ini merupakan contoh-contoh bagaimana anak-anak saling membantu satu dengan yang lain ya untuk mengerjakan sesuatu. Beberapa hari yang lalu misalnya sudah jelaskan juga bagaimana kalau kita mengerjakan segala sesuatu kemudian kita kerjasama, berarti pekerjaan yang berat ya, pekerjaan yang rasanya sulit untuk diselesaikan, tapi kalau kita bisa kerjakan secara bersama-sama itu berarti bisa cepat selesai ya. Jadi kalau kerjasama juga harus rukun, tidak boleh kerjasama kemudian saling marah-marah, kemudian saling menyalahkan. Itu juga sifat-sifat yang tidak baik ya, tidak bagus, baik itu kaitan dengan agama maupun dengan sila-sila Pancasila. Jadi kemarin misalnya jelaskan bagaimana anak-anak memahami tentang keberagaman ya, agama yang ada di Indonesia. Jadi kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Apakah anak-anak pernah membantu teman-teman yang lain atau siapa saja walaupun berbeda agama? Jadi kita membantu orang tidak boleh kita pilih-pilih ya, dia satu agama berarti saya mau bantu dia, tapi kalau dia lain agama berarti saya tidak mau untuk membantu dia. Tidak boleh seperti itu sifat yang tidak baik. Jadi walaupun kita berbeda agama, berbeda suku ya, kadang-kadang kalau misalnya orang punya rumah kemudian kebakaran, dia berasal dari suku Jawa atau suku Batak ya, kemudian kita lihat kita hanya ketawain, itu juga tidak boleh. Kita harus saling membantu ya. Jadi kalau pekerjaan sesuatu yang kita lakukan kemudian kita saling membantu satu dengan yang lain, itu berarti kita bisa mengamalkan sila-sila dari Pancasila, baik itu kaitan dengan agama juga. Jadi misalnya sudah jelaskan bahwa di Indonesia terdapat beberapa agama ya, yaitu ada 6 agama yang kemarin anak-anak juga sudah bisa mengerjakan tugas, dan tempat-tempat ibadah setiap agama juga berbeda-beda ya. Kalau agama Kristen di gereja, agama Islam di masjid, agama Konghucu di kelenteng, agama Buddha di wihara, agama Hindu di pura. Jadi masing-masing agama itu tempat ibadahnya juga berbeda-beda ya. Miss ingatkan lagi yang penjelasan yang kemarin yang Miss kasih ke anak-anak itu ya, yang anak-anak sudah kerjakan duluan ya. Ini tempat-tempat ibadah ya. Jadi di sini ada gereja ya, ada 6 agama ya, Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, kemudian ada Konghucu. Jadi kita lihat sini gambar yang pertama, ini adalah gambar tempat ibadah agama Islam, kemudian sebelahnya gambar 2 agama Kristen, kemudian gambar 3 juga sama ya, Katolik juga beribadah di gereja jadi sama. Kemudian gambar yang keempat, di sini ada tempat ibadah agama Hindu ya, pura, kemudian ini ada wihara, dan yang keenam di sini adalah kelenteng. Kelenteng itu tempat ibadahnya agama Konghucu ya. Oke. Jadi kaitan dengan pembelajaran kita hari ini bagaimana anak-anak bekerja sama ya. Kemudian di halaman 105 ya, beberapa kali misalnya sudah jelaskan kaitan dengan pecahan-pecahan uang. Misalnya 1000, kemudian yang setara dengan 1000 bisa kita ganti uang koin 500 tapi 2. Jadi seperti itu ya. Beberapa kali misalnya sudah jelaskan. Jadi hari ini Miss tidak jelaskan lagi kaitan dengan uang koin ya. Nah, kita lihat lagi di halaman 114. Ini juga kaitan dengan bagaimana menunjukkan arah ya. Jadi namanya pelajaran, kalau misalnya satu tema itu, misalnya tema tugasku sehari-hari, itu kaitannya sama. Jadi beberapa kali juga misalnya sudah jelaskan kaitan dengan bagaimana anak-anak mengetahui
Dena ya, Dena. Jadi kalau sudah tahu denanya berarti kita sudah tahu ya tempatnya di mana kita tahu. Jadi sesuai dengan gambar di sini yang ada di halaman 114. Di sini menunjukkan bahwa ada rumah dari Theo ya. Jadi bacaan di sini, setelah pulang sekolah Wira dan teman-temannya pergi menjenguk Theo. Rumah Theo tidak jauh dari SD Persatuan. Nah, ini ditunjukkan dengan Dena ya. Ini ada nama jalannya, kemudian ada beberapa rumah di sini ada sekolahnya di sini. Jadi arah menuju ke rumah Theo otomatis dia harus ikut arah di sini ya. Jalan ini sekolah ya di sini, yang di sini ini jalan D5, kemudian ini yang menuju ke rumah Theo ini dia harus mengikuti jalan Mutiara ya. Nah, jadi harus anak-anak ketika melihat Dena, oh ternyata rumahnya di sini, berarti dia harus ikut jalan ini. Di sebelah di pertigaan ini ya ada jalan ke sana, terkemudian ke sini lagi. Nah, ini pertigaan ya, kalau ada tiga jalan begini berarti ini namanya pertigaan. Jadi ternyata kita lihat di sini, ternyata rumah Theo di sini, berarti rumah Theo dia ikut jalan Mutiara ya. Itu kaitan dengan Dena supaya anak-anak bisa memahami di mana sebenarnya anak-anak harus tuju ya, tempat yang mana yang harus anak-anak tuju, dan anak-anak bisa mengetahui tempat yang anak-anak tuju. Oke, itu saja materi untuk anak-anak ya. Jadi pertemuan yang akan datang itu anak-anak akan menggunakan buku tema D ya. Jadi hari ini pembelajaran anak-anak minggu ini selesai, dan Miss akan berikan soal, tugas-tugas, dan pada hari Jumat itu Miss akan kasih soal, berikan soal untuk anak-anak, dan selesainya hari Selasa. Maaf ya, Miss bilang minggu ini hari Selasa itu pembelajaran anak-anak untuk buku tema C itu sudah selesai. Jadi hari Selasa itu terakhir Miss jelaskan kaitan dengan pelajaran anak-anak di buku tema C. Jadi hari Selasa terakhir, berarti Kamis itu anak-anak sudah menggunakan buku tema D ya. Oke, jadi penjelasan Miss Ena sampai di sini, dan Miss Ena harap anak-anak menonton supaya apapun yang Miss Ena kirim ya, anak-anak mengerjakan soal, anak-anak mengerti dan memahami. Terima kasih, Tuhan berkati.